Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiani, NIM C1M021053. Di sini saya akan menjelaskan teknologi pasca panen pada buah pir. Pir termasuk kelompok buah klimaterik, di mana pada proses pemasakan, buah mengalami lonjakan respirasi dan biosintesis etilen. Etilen mendorong pematangan buah sehingga mencapai tingkat kematangan puncak. Kemudian, produksi etilen mulai menurun. Pentingnya penanganan pasca panen. Penanganan pasca panen sangat penting untuk menjaga kualitas dan daya simpan buah sehingga dapat mencapai pasar dalam kondisi optimal. Buah pir memiliki kandungan air yang tinggi sehingga sangat rentan terhadap dehidrasi dan kerusakan atau cacat secara fisik. Sebagai organisme hidup, buah pir terus mengalami perubahan fisiologi dan biokimia secara terus-menerus yang menyebabkan kerugian besar akibat efek mikroba, kerusakan fisik, dan penuaan pasca panen. Oleh karena itu, pengelolaan pasca panen yang efektif sangat penting untuk menjaga kualitas dan memperpanjang umur simpan buah. Pemanenan buah pir dapat dilakukan saat buah mencapai kematangan fisiologis optimal. Secara tradisional, penilaian kematangan buah dilakukan oleh petani buah yang berpengalaman. Penilaian ini termasuk subjektif. Sebagai alternatif, digunakan alat untuk menentukan parameter yang berkaitan dengan kematangan, seperti tingkat kekerasan dan kandungan padatan terlarut. Pemanenan dapat dilakukan secara manual dengan menggunakan tangan atau dengan alat bantu pemetik buah. Pemanenan secara manual bertujuan untuk mengurangi resiko kerusakan fisik pada buah. Buah pir yang dipanen harus ditangani dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan dan memar. Kulit buah pir sering rusak oleh lingkungan alam luar dan gesekan mekanis, sehingga mengurangi nilai komersil buah pir. Penanganan setelah pemanenan meliputi kegiatan pembersihan, pengeringan, dan sorting. Buah pir dibersihkan dari kotoran, tanah, dan sisa-sisa daun menggunakan air bersih. Pencucian dimaksudkan untuk membersihkan buah dari kotoran dan residu pestisida. Proses pencucian biasanya dilakukan dengan air mengalir untuk menghindari terjadinya penularan penyakit. Penggunaan deterjen pada dosis tertentu dapat membersihkan buah secara sempurna sehingga penampakan buah akan lebih bersih. Pengeringan. Buah pir dikeringkan untuk menghilangkan akses air dengan cara dilap dengan kain bersih, diangin-anginkan dalam hamparan, atau mengalirkan uap panas. Hal ini bertujuan untuk mencegah pembusukan buah. Sorting. Buah dikelompokkan berdasarkan kualitas, ukuran, dan kelas. Penyimpanan buah pir. Penyimpanan merupakan tahap penting untuk menjaga kualitas dan kesegaran buah. Dalam proses penyimpanan, harus diperhatikan suhu, kelembaban, dan sirkulasi udara yang terkontrol untuk membantu memperpanjang umur simpan buah. Pelunakan buah adalah proses kompleks yang terjadi selama pemasakan. Selain pelunakan, buah juga mengalami perubahan warna, rasa, dan aroma selama tahap ini. Suhu ideal untuk penyimpanan buah pir berkisar antara 0-1 derajat Celcius dengan kelembaban 85-90%. Sirkulasi udara. Penyimpanan dalam atmosfer terkendali paling sering digunakan pada penyimpanan buah pir. Kombinasi pengurangan oksigen dan peningkatan karbon dioksida bersama dengan suhu dingin dan kelembaban yang tinggi untuk mengurangi kehilangan air, menurunkan laju respirasi, mencegah perkembangan mikroba, dan memperpanjang umur simpan buah. Bungkusan atau pelapisan. Pembungkus seperti lilin, kertas, atau plastik dapat membantu mengurangi produksi etilen dan memperpanjang umur simpan. Pengaplikasian lilin alami yang dapat dimakan berperan penting dalam melindungi buah dari kehilangan air dan menciptakan kondisi rendah oksigen dan tinggi karbon dioksida di dalam buah.
Dengan pengaturan penyimpanan yang tepat, buah pir dapat bertahan hingga beberapa minggu, bahkan bulan. Penyimpanan dan pengawetan buah merupakan proses pasca panen yang penting, dan hilangnya buah yang disebabkan oleh penyimpanan yang tidak tepat menyumbang sebagian besar kerugian produksi. Sortasi dan grading. Sortasi merupakan kegiatan klasifikasi mutu yang dipengaruhi oleh standar pasar, khususnya untuk komoditas ekspor. Proses sortasi dan grading memastikan buah pir dengan kualitas terbaik mencapai konsumen. Pilihan kelas berdasarkan kriteria seperti ukuran, bentuk, warna, dan tingkat kerusakan. Kualitas penampilan buah mempengaruhi penilaian konsumen terhadap nilainya. Penilaian kualitas penampilan buah pir berdasarkan klasifikasi bentuk buah, warna permukaan, dan cacat. Saat ini, deteksi kualitas buah terutama berfokus pada penampilan buah seperti bentuk buah, warna, memar, dan tingkat kematangan. Cacat internal seperti kecoklatan, gabus, dan lain-lain, dan komponen internal seperti padatan terlarut, brix, dan lain-lain. Penilaian kualitas penampilan buah pir mengacu pada standar penilaian yang telah ditetapkan. Indeks kualitas penampilan buah pir dalam standar penilaian mencakup bentuk buah pir, warna permukaan, dan cacat. Bentuk buah pir yang tidak normal seperti bentuk apikal dan bentuk eksentrik yang umum terjadi pada bentuk buah pir, menurunkan kualitas penampilan buah pir. Warna permukaan yang buruk dan cacat secara langsung mempengaruhi perilaku konsumen. Pengelompokan buah pir berdasarkan kelas terbagi menjadi pir premium, pir kelas 1, pir kelas 2, dan pir rusak. Pengelompokan buah pir berdasarkan ekstraksi ciri warna permukaan pir. Warna permukaan buah pir mempengaruhi penilaian konsumen terhadap rasa dan manisnya. Labeling adalah proses untuk mencantumkan informasi kelas dan berat. Buah pir yang lolos sortasi dan grading diberikan label untuk memudahkan mengidentifikasi buah. Buah dengan kelas yang berbeda memiliki harga yang berbeda pula. Pengemasan buah pir. Pengemasan buah pir sangat penting untuk menjaga kualitasnya selama penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi. Buah pir yang dikemas dengan baik akan membantu menjaga kesegaran, meminimalkan kerusakan, dan meningkatkan daya tahan simpan. Pengemasan harus mampu melindungi buah dari kerusakan yang terjadi selama distribusi dan pemasaran. Fungsi lain pengemasan adalah mempertahankan bentuk dan tingkat kemasan dalam waktu yang lama, termasuk dalam kondisi kelembaban nisbi yang mendekati jenuh atau setelah terguyur air. Pengemasan merupakan bagian dari kegiatan pasca panen sebelum dilakukan transportasi atau penyimpanan. Berbagai jenis bahan yang digunakan untuk kemasan buah pir yaitu kayu, kertas, karton, dan plastik. Persyaratan bahan kemasan diantaranya dapat melindungi dan mempertahankan mutu buah dari pengaruh luar dan terbuat dari bahan yang tidak melepaskan unsur yang berpengaruh terhadap kesehatan dari bahan yang dikemasnya. Pengangkutan dan distribusi. Transportasi dan distribusi merupakan kegiatan-kegiatan yang berada pada satu rangkaian untuk peredaran atau perdagangan buah. Tahapan ini mengambil waktu yang cukup lama dari masa simpan buah. Sekitar 50-75% masa simpan buah berada pada transportasi dan distribusi. Oleh karena itu, menjaga kualitas buah selama transportasi dan distribusi menjadi bagian penting dalam penanganan buah. Kondisi kritis yang sangat berpengaruh pada kualitas buah adalah suhu. Mempertahankan suhu buah berada pada kondisi dingin atau optimal yang sesuai jenis buah dan mencegah pengaruh suhu lingkungan luar kemasan yang umumnya lebih tinggi. Kendaraan transportasi. Pemilihan mode transportasi untuk pengiriman buah didasarkan oleh beberapa faktor, antara lain tempat tujuan, nilai ekonomi buah, tingkat kepekaan atau kemudahan produk menjadi rusak, kualitas, kondisi transportasi yang dipersyaratkan, kondisi iklim tempat asal dan tempat tujuan, waktu tempuh yang diinginkan sampai tujuan,
tarif atau biaya angkutan, dan kualitas pelayanan. Transportasi untuk jarak dekat dapat menggunakan truk berpendingin, sedangkan untuk jarak jauh dapat menggunakan kapal laut dengan kontainer berpendingin. Buah pir yang akan didistribusikan dikemas untuk mencegah kerusakan dan menjaga buah tetap segar hingga sampai ke tujuan. Perjalanan yang terlalu lama dapat mempengaruhi kualitas buah, maka perencanaan rute dan waktu tempuh yang efisien sangatlah penting. Penanganan untuk ekspor meliputi kegiatan pemilihan buah, pengemasan, sertifikasi, dan pengiriman. Buah pir harus dipilih yang berkualitas tinggi dan bebas dari cacat. Kekencangan merupakan indikator kualitas utama daging buah pir. Kekencangan penometri buah selama penyimpanan merupakan nilai yang menentukan penerimaan oleh konsumen. Buah pir harus dikemas dengan benar untuk mencegah kerusakan selama pengiriman. Buah pir harus disertifikasi untuk memenuhi standar ekspor internasional. Pengiriman buah pir harus dikirim menggunakan metode transportasi yang sesuai. Transportasi dengan kapal laut paling murah dan mampu mengangkut buah dalam jumlah banyak. Penanganan pasca panen untuk ekspor buah pir memerlukan perhatian khusus. Buah pir harus dipanen pada tingkat kematangan yang sesuai, kemudian disimpan dalam kondisi yang terkendali untuk mempertahankan kualitasnya. Proses pengemasan juga penting, termasuk penggunaan bahan pengemas yang tepat untuk mencegah kerusakan selama pengiriman. Selain itu, buah pir harus memenuhi standar ekspor internasional, sehingga diperlukan sertifikasi yang sesuai. Terakhir, pengiriman harus dilakukan dengan metode transportasi yang aman dan tepat waktu. Berikut sumber pustaka yang dapat ditelusuri untuk mendalami teknologi pasca panen pada buah pir. Sekian, terima kasih.